Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk kembali bermajlis dalam majlis Thalabul Ilm, berbekal menuju kampung akhirat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan untuknya ilmu yang mendalam tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-18 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Jundub ibn Junadah Al-Ghifari dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini pun adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal ketika beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk berdakwah, untuk mengajak mereka masuk Islam, orang-orang Yahudinya, orang-orang Nasraninya, orang-orang musyrikin sana, diajak agar mereka berislam. Ya, hanya satu orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil bahwasanya Islam itu tidak disebar dengan pedang, tetapi Islam disebar dengan akhlak, dengan dakwah, dengan ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum yang mereka memerangi Islam, yang mereka memerangi kaum muslimin. Ketika tidak suatu kaum mereka memunculkan peperangan, genderang perang dengan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW tidak akan memerangi mereka. Ya, karena itu Islam pada asalnya tidak disebar dengan pedang. Ya, jihad, peperangan hanyalah sebagai sarana untuk menyebarkan Islam pada suatu kaum yang mereka memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya, jadi ini perlu diingat. Jadi bukan tujuan Islam ini adalah perang. Ya, enggak. Tujuan Islam adalah menyebarkan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai kasih sayang. Ya. Bagaimana Islam sampai ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, ya, negeri-negeri yang lain, Cina, semua itu, ya, Bangladesh, India, semua itu hanya dengan dakwah, tidak ada dengan peperangan. Ya, dan bagaimana mereka memaksakan misionaris kekristenan
kristenisasi dengan peperangan. Dengan peperangan di Afrika, di Indonesia, di Filipina, ya, bagaimana Portugal masuk. Nah, dengan peperangan, justru mereka yang menyebarkan agama mereka dengan pedang, dengan peperangan. Ya, tetapi mereka memutarbalikkan fakta, sejarah. Nah, jadi kalaupun ya ada jihad, ingat, jihad itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Ya, sarana untuk menyebarkan Islam bagi mereka yang memerangi Islam. Nah, ini Mu'adz ibn Jabal diwasiatkan oleh Nabi SAW nasihat yang sangat agung. Dan ini misalnya ada adik kita mau pergi safar atau dia mau merantau misalnya, ya, adik, keponakan atau abang, siapapun, sebaik-baik wasiat kita kepada mereka adalah hadis ini. Ya. Ini pun diantara wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada Mu'adz ibn Jabal. Ya, dan wasiat ini berlaku umum untuk setiap muslim yang dia akan pergi atau dia minta nasihat ke kita. Ada orang minta nasihat ke kita, kasih hadis ini. Ittaqillah, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Terdiri dari 3 bagian hadis ini. Yang pertama adalah jaga ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi harus taat. Ya, mau engkau harus misalnya ditugaskan di negeri kafir, jaga ketaatan kepada Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Karena bukan hanya seseorang di negeri kafir dia bermaksiat saja, enggak. Bahkan di negeri-negeri yang itu kita kenal dengan kota suci, misalnya adalah Mekah, Madinah, ada juga yang enggak sholat, ada juga yang enggak melakukan maksiat di sana, melakukan kezaliman di sana, ya, di mana kita tinggal tidak bisa menjaga keistiqomahan kepada Allah, pindah kita dari tempat tersebut. Memang tempat tersebut bukan tidak baik untuk kita. Di mana tempat kita tinggal bisa kita menjaga keistiqomahan untuk diri kita dan keluarga kita, itulah tempat yang terbaik untuk kita. Ya, banyak teman-teman mereka asalnya di Indonesia, mereka ngajar, punya pesantren, kemudian ketika kerja di Mekah, untuk sholat di Masjidil Haram gak pernah, sibuk dengan urusan kerjaan-kerjaan di sana. Ya, berarti bukan tempat yang baik untuk dia pada saat itu, sekalipun di Mekah, ya, sekalipun di Madinah. Nah, jadi ini nasihat pertama, ittaqillah haitsu ma kunt. Kata Rasulullah SAW, berjagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada. Ya, bukan hanya menjaga ketakwaan kepada Allah di depan orang aja, di masjid aja, dimanapun. Ini yang pertama. Yang kedua, ini akan kita bahas hari ini sebenarnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti, ya, gugurkan dosa-dosa maksiat itu dengan kebaikan atau amal soleh. Nah, iringi dosa dengan amal soleh karena itu akan menggugurkannya, seperti itu terjemahannya, ya, atau gugurkanlah dosa-dosa itu dengan amal soleh. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini 3 pembahasan dalam hadis ini, dan ini 3 nasihat. Yang pertama, jaga ketakwaan. Yang kedua, banyak beramal soleh untuk bisa tergugurkan dosa. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita masuk ke bagian yang kedua. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi keburukan itu dengan banyak amal soleh karena itu akan menggugurkannya. Rasulullah SAW tahu setingkat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ulama, ya, beliau sekalipun diingatkan jaga ketakwaan kepada Allah, tetapi pasti juga yang namanya ulama, ya, yang namanya orang soleh, pasti juga
akan terjatuh pada maksiat. Ada perintah Allah yang tidak dikerjakan, ada larangan Allah yang ditinggalkan, itu pasti. Ya, nggak ada orang suci, nggak ada orang manusia itu yang 100% dia taat. Maksudnya nggak pernah bermaksiat. Hanya para nabi dan para rasul. Ya, para nabi pun, para rasul pun ulama khilaf apakah mereka jatuh pada dosa kecil atau tidak. Kalau dosa besar jelas tidak. Kalau dosa kecil mereka jatuh enggak? Sebagian ulama mengatakan ada, jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan para nabi pun jatuh juga pada dosa kecil. Misalnya beberapa teguran kan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu misalnya? Tahu Bang Felis enggak? Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lebih mendahulukan, lebih memperhatikan para tokoh-tokoh Quraisy daripada seorang Abdullah ibn Ummi Maktum, ya, seorang sahabat yang buta ingin belajar Islam. Tapi Rasulullah lebih mendahulukan tokoh-tokoh Quraisy nih, lebih fokus pada mereka. Nah, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, kemudian juga ketika keputusan Rasulullah itu salah, ya, untuk menerima tawanan perang. Padahal di awal-awal Islam nggak perlu ada tawanan perang. Kata Umar bin Khattab, nggak usah ada tawanan perang ya Rasulullah. Ya, kemudian Allah di surat Al-Anfal membenarkan ucapan Umar bin Khattab. Jadi intinya ada beberapa teguran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu, ingat ya, kalau seandainya pun ada dosa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa kecil, itu bukan hal-hal yang itu yang tidak terkait dengan syariat. Itu yang bukan perkara yang merusak kehormatan, ya, bukan dosa-dosa yang merusak kehormatan. Nah, misalnya mungkin seperti ikut berada di acara-acara maksiat, ya, Rasulullah SAW berada di tempat di sana ada khamr, ada zina, itu enggak. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Berarti apa? Selain Nabi dan Rasul, apakah ada orang yang selamat dari dosa? Enggak ada. Semuanya mesti jatuh pada dosa dan maksiat. Sekalipun dia wali, sekalipun dia orang soleh, sekalipun dia alim ulama. Ya, tetapi apa bedanya? Mereka para alim ulama, orang-orang soleh, ya, kemudian mereka para wali, dari dosa yang mereka lakukan bandingannya dengan kebaikan amal soleh yang mereka lakukan itu jauh lebih banyak. Jelas itu? Dosanya lagi, amal solehnya jauh lebih banyak daripada dosa maksiat yang dilakukan. Bukan artinya mereka nggak pernah jatuh pada dosa, enggak. Mereka jatuh pada dosa, tetapi jauh kebaikannya dalam kesehariannya, dalam perpekannya, dalam pertahunnya, dalam seumur hidup mereka, dosa yang mereka lakukan itu jauh lebih sedikit dibanding amal soleh yang mereka kerjakan. Ya, di situ diukur baik buruknya seseorang. Ada yang imbang, ada yang lebih banyak buruknya daripada baiknya. Nah, sedangkan orang-orang soleh itu mereka yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu seperti apa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sekalipun beliau ulama, sekalipun beliau orang soleh, ahli Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Ya, Rasulullah tahu nih, enggak semua perintah Allah akan dikerjakan. Walaupun Rasulullah sudah mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunt. Wahai Mu'adz, jaga ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada. Rasulullah sudah mengingatkan. Tapi Rasulullah tahu memang masih ada perintah Allah yang tidak dikerjakan, ada larangan Allah yang mesti dilanggar. Nah, apa solusinya? Kita udah berusaha nih untuk menjalankan perintah Allah. Kita sudah berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi ada aja yang tidak kita tunaikan, bahkan
kalau tidak sempurna itu banyak. Ya, pasti masih ada juga yang kita langgar. Nah, apa solusinya? Solusinya bagian kedua ini. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Gugurkanlah dosa-dosa itu dengan amal soleh. Ya. Jadi diingatkan oleh Rasulullah, ini solusinya. Ya. Ketika engkau jatuh pada maksiat, engkau jatuh pada dosa, maka hapus dosa tersebut, gugurkan maksiat yang pernah kau lakukan itu dengan amal soleh yang kau kerjakan. Ya, seperti dicontohkan ya oleh para ulama untuk hadis ini. Seperti ada seorang Arab Badui kencing di bagian Masjid Nabawi. Bagaimana cara membersihkannya, Abu Amr, waktu itu Rasulullah? Dengan Air yang banyak kan. Air kencing kan najis ya. Air kencing itu najis. Ada di Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Nabawi belum tegel, tapi tanah. Untuk mensucikan tanah yang terkena najis air kencing tersebut, Rasulullah siram dengan satu ember penuh air. Jadi yang najis tersebut didominasi dengan air suci, dengan air bersih, dengan air yang bersih, air yang tohir, ya, sehingga melarutkannya, hilang baunya, hilang warnanya, nggak ada bekasnya lagi. Nah, seperti itu cara membersihkan yang najis. Baik. Nah, berarti kan dengan dicontohkan air kencing itu seperti maksiat. Sedangkan satu ember air jernih itu adalah amal soleh. Ketika amal soleh banyak dilakukan, ya, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa sedikit yang kita lakukan. Jelas insyaallah? Ya, nah ini contohnya seperti itulah, mudahnya untuk kita pahami seperti itu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, nah sekarang wa yanbaghi an takuna al-hasanat min jinsi sayyi'at fa innahu ablagh fil mahw wa dzunub yazulu mujibuha bi asya. Dan hendaknya amal soleh yang dikerjakan untuk menggugurkan maksiat itu adalah dari jenis maksiat yang dilakukan. Misalnya ada seseorang dulu bermaksiat dengan hartanya, ya, dia beli ini beli itu, dengan hartanya dia bermaksiat, maka dengan hartanya pula lah dia untuk beramal soleh. Ya, ada seorang dia bermaksiat dengan lisannya, suka mencela, ngomong kasar, ngomong kotor, ya, berdusta, maka dengan lisannya pula dia banyak untuk beramal soleh. Misalnya dia suka ngeganggu tetangga, suka ganggu orang tua, durhaka kepada orang tua. Sebaik-baik amal soleh untuk dia gugurkan dosanya itu adalah dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia berbuat baik kepada tetangganya. Jelas gitu ya. Nah, jadi antakunal hasanat min jinsi sayyi'at. Ya, hasanat amal soleh terbaik untuk menggugurkan dosa adalah dari jenis dosa maksiat yang dia lakukan itu. Oke, jelasin insyaallah. Ya, kalau harta, kalau dengan lisan, kalau dengan tenaga, mungkin dulu dia pernah mungkin dulu dia pernah mukulin kaum muslimin misalnya. Ya, bukan artinya orang kafir dipukulin, bukan. Tapi dia lelahkan tubuhnya itu untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, misalnya dengan ada pembangunan masjid, ya, dia ikut ngangkut bata, dia ikut ngangkut semen, dia memang lelahkan badannya itu sebagaimana dia lelah, capek, bahkan dia sakit untuk mengganggu kaum muslimin. Ya, dia lelahkan juga badannya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian apa saja amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa itu? Ya, apa saja amalan yang dapat menggugurkan dosa? Tadi kan kata Rasulullah, dan gugurkanlah dosa itu dengan amal soleh. Ya, iringi
perbuatan dosa itu, ikuti perbuatan dosa itu dengan amal soleh, karena itu akan menghapusnya, karena itu akan menggugurkannya. Nah, amal soleh apa yang dapat menggugurkan dosa dan maksiat? Yang pertama, ya, yang pertama adalah at-taubah, adalah tobat. Apa itu tobat? Tobat artinya meninggalkan maksiat. At-taubah artinya adalah raja, yaitu meninggalkan maksiat. Ya, seseorang tidak dikatakan bertobat kalau dia masih melakukan maksiat. Ya, kalau dia masih melakukan dosa, masih melakukan kezaliman, dia belum bertobat. Yang namanya tobat itu dia tinggalkan. Ya, mungkin dulu dia pernah berjudi, nah dia tinggalkan judi, dan nggak lagi dia judi. Dia minum khamar, dia tinggalkan lagi minum khamar, nggak pernah lagi dia minum khamar. Ya, dia bermuamalah riba, dia tinggalkan. Nah, ini namanya tobat. Tobat itu adalah meninggalkan maksiat. Ya, ini secara bahasa ya. Syaratnya ada 5. Syarat tobat itu ada 5. Tidak dikatakan seseorang itu bertobat kecuali dengan dia penuhi 5 syarat. Dan siapa yang memenuhi 5 syarat tobat ini, pasti Allah terima tobatnya. Allah itu Tawwab. Tawwab itu apa? Maha menerima tobat. Ya, Tawwab itu maha menerima tobat. Ghafiridz dzam wa qabilit taub. Allah itu ghafiridz dzam, sangat mengampuni, maha mengampuni dosa. Wa qabilit taub, maha menerima tobat. Maha menerima tobat. Ya. Pasti seorang hamba kalau dia bertobat kepada Allah, pasti Allah terima. Yang menjadi masalah adalah hamba tersebut dia penuhi enggak 5 syarat itu yang menjadi masalah. Kalau dia penuhi 5 syarat itu, pasti Allah terima. Allah mudah untuk menerima tobat seorang hamba. Tetapi terkadang enggak jujur tobatnya, itu yang menjadi masalah. Itulah yang menyebabkan tobat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja syarat diterimanya tobat? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, atau dia tinggalkan tobat tersebut, dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah. Karena Allah. Jadi bukan karena cibiran manusia, karena takut ditangkap polisi, karena nggak ada uang dia meninggalkan maksiat, bukan. Misalnya kenapa nggak lagi minum khamar atau berzina misalnya, penyakit, jadi khawatir nanti jadi penyakit, ya, ada liver lah, ada inilah itulah. Dia tinggalkan minum khamar, dia tinggalkan zina karena dia takut sakit. Apakah di sini katakan bertobat nggak? Karena Allah bukan? Enggak, dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi dia karena ingin menjaga kesehatan tubuh dia. Jelasnya, misalnya dia juga kenapa nggak narkoba lagi? Keruh duit, misalnya. Dia meninggalkan dia meninggalkan khamar tersebut, dikatakan tobat nggak? Enggak, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Jadi yang pertama syarat tobat adalah dia tinggalkan maksiat itu karena Allah. Kenapa? Nah, ini nama sholat, karena Allah perintahkan saya sholat. Berarti dia meninggalkan maksiat. Apa maksiatnya? Meninggalkan sholat kan? Kemudian kenapa dia sholat? Karena Allah yang perintahkan saya sholat. Bukan karena ya mungkin ada nasihat dari teman, ada nasihat dari istri, ada nasihat dari orang tua, tetapi dasar saya kembali sholat adalah karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa sekarang udah enggak judi lagi, enggak? Karena itu Allah larang. Ya, karena itu Allah haramkan. Nah, berarti dia meninggalkan itu semua karena Allah. Jelas ini insyaallah? Ya, jadi dasarnya adalah harus karena Allah. Karena syariat Allah. Mungkin pernah dia dengar nasihat mungkin dari ayahnya, nasihat dari istrinya, dia terima. Ya. Tetapi bedakan dengan dia meninggalkan maksiat tersebut karena takut cibiran manusia. Itu juga ada. Itu enggak ada karena Allahnya, ada yang seperti itu. Jelas ya? Tetapi tidak, dia meninggalkan maksiat tersebut walaupun bukan karena cibiran manusia. Dia dapat nasihat, dia dapat masukan, dia dapat saran, kemudian dia tunduk dengan perintah Allah. Ya.
Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Ya, ini yang pertama. Ini syaratnya. Yang kedua, syarat tobat yang kedua adalah tadi meninggalkan maksiat. Dia harus tinggalkan maksiat tersebut. Jangan sampai ya tidak dikatakan seseorang dia bertobat kalau dia masih melakukan maksiat. Ya, tapi harus dia tinggalkan. Yang kedua nih. Yang ketiga, dia menyesal. Dia sesali maksiat yang pernah dia lakukan itu. Ya, tidak dia bangga. Ya rahmatullah. Tidak dia bangga, apalagi sombong. Dia cerita-ceritakan, oh dulu saya pernah maksiat ini dan itu. Nah, enggak. Tapi dia harus menyesal. Kalaupun dia harus ceritakan, dia ceritakan dengan penyesalan. Ya, bukan dengan rasa bangga atau sombong. Ya, karena memang ada ya. Seseorang memang dia, kalau kita lihat sih dia udah meninggalkan maksiat tersebut, tapi nggak ada penyesalan. Ya, dia malah dia merasa bangga dengan maksiat yang dia lakukan itu, dan nggak boleh. Ya, dan lebih baik lagi seseorang dia tutup dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Kalaupun dia harus ceritakan, dia ceritakan dengan orang ketiga. Saya tahu ada orang yang ketika dia melakukan maksiat ini langsung Allah timpakan kepada dia musibah. Ya, jadi tinggalkan maksiat yang seperti itu. Padahal dari dia sendiri misalnya. Ya, ini untuk menutup jangan sampai setan bermain dalam hati kita, merasa bangga dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Karena ada hadisnya nih. Taib. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku akan diampuni, akan diselamatkan. Mu'afa itu artinya diselamatkan. Dan diselamatkan, di antara bentuk diselamatkan tentunya dia maafkan kan? Ya, mu'afa diselamatkan itu bukan hanya dimaafkan saja, tapi dia ini dijauhkan dari siksa, dari azab, dari keburukan. Ya, kata Rasulullah SAW, semua umatku akan diselamatkan dari dosa yang dia lakukan. Illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan bermaksiat, minum khamar di jalan misalnya, berjudi di jalan, dia perlihatkan itu. Ya, terang-terangan, atau dia cerita-ceritakan. Dia pakai tato, dia tembongkan. Nanti dia pamer, dia perlihatkan. Banyak. Ada mungkin yang pernah jatuh, ya udah dia tutup semaksimal mungkin. Sebagian orang Anda tahu ada sebagian orang dia ketika bertobat dari tato tersebut, dia langsung pakai setrika itu. Langsung pakai setrika, melepuh. Sebagaimana dia merasakan sakit ketika pakai tato itu, dia ingin merasakan sakit juga dalam bertobatnya itu. Ya, melepuh betul-betul pakai setrika, melepuh, hancur kulitnya. Ya, perlu berapa bulan atau untuk kering gitu. Ya, tetapi memang seperti itulah bentuk dia ingin bertobatnya itu. Ya, nah jadi menyesal. Jadi tutup aib tersebut, tutup maksiat tersebut. Jangan sampai orang tahu. Kalaupun perlu diceritakan, ceritakan dengan penyesalan. Atau dia apa? Iya, sebutkan orang ketiga, bukan saya, tapi saya tahu si fulan, kayak gitu. Saya tahu ada orang kayak gitu. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang pernah dia lakukan itu. Yang keempat nih, dia bertekad kuat, saya nggak akan ulangi lagi. Ya, saya berjanji ya kepada Allah untuk dia tidak mengulangi lagi. Nggak ada hati kecilnya mengatakan kalau ada kesempatan lagi saya akan melakukan, nggak ada. Ya, yang namanya tobat itu dia betul-betul berjanji dalam hati, berjanji kepada Allah, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang pernah dia lakukan. Nah, dan para ulama mengatakan kalau dia sudah betul-betul berjanji, bertekad kuat untuk tidak dia lakukan, ternyata memang terjadi lagi. Ini dosa kedua.
Bukan ini udah diterima tobatnya. Ya. Sedangkan maksiat yang berikutnya itu maksiat yang lainnya lagi, bukan maksiat yang sebelumnya, itu maksiat yang lainnya lagi. Ya, misalnya dia sudah bertekad nggak minum khamar, ternyata ketemu sama teman lamanya diajak-ajak, akhirnya minum khamar lagi. Padahal dia udah bertekad nih, udah berjanji sama Allah nggak minum khamar lagi. Nah, itu tobat yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini dosa baru lagi. Jelas ini insyaallah? Ya. Karena syarat tobat itu bukan kembali dia mengulangi, tetapi dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ya, berjanji kepada Allah untuk tidak, memang betul-betul dalam hatinya dia nggak akan bermaksiat lagi. Tapi ketika terjadi lagi, lemah lagi imannya, jatuh lagi dia pada maksiat, ini dosa baru lagi. Bukan artinya dia tidak jujur dalam bertobat, yang enggak dikatakan demikian. Jelas ini insyaallah? Ya, dibedakan antara ada di dalam hatinya kedustaan. Maksudnya, andaikan ada kesempatan lagi saya untuk bermaksiat, saya akan maksiat. Dalam hatinya, kayak mau saya duit deui misalnya. Nanti kalau seandainya ada kesempatan lagi saya bermaksiat, saya akan maksiat itu lagi. Kalau sekarang saya tobat. Nggak bisa. Yang seperti ini dia tidak menyesal. Yang seperti ini dia tidak bertekad kuat. Yang keempat nih. Yang kelima, belum berakhir waktu tobat. Kapan berakhir waktu tobat? Ya, ketika sakaratul maut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia tidak sebelum gorgoroh, ngorok. Kalau sakaratul maut kan ada napas-napas kayak gitu ya. Nah, sebelum itu masih diterima tobatnya. Nah, kalau sudah sakaratul maut, maka tidak diterima lagi tobatnya. Atau itu kalau perorangan tuh. Atau yang kedua apa? Nah, kiamat, sebelum kiamat. Apa sebelum kiamat? Terbit matahari dari barat. Ya, terbit matahari dari barat. Sekarang matahari terbit dari timur atau dari selatan? Ya, dari utara ya. Dari timur sekarang matahari terbit. Nanti matahari akan terbit dari barat. Allah perintahkan matahari, itla'i min haitsu ji'ti. Terbitlah engkau dari mana engkau datang. Ya, maksudnya terbit tenggelam sekarang ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Timur terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan matahari untuk terbitnya dari mana dia tenggelam. Maksudnya dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, Allah Subhanahu wa taala tidak terima lagi tobat, salat, Islam. Ada orang masuk Islam mualaf, enggak diterima lagi. Allah berfirman di surat Al-An'am, "Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, hari di mana tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang dia belum beriman sebelumnya, atau dia mau menambah lagi amal dari keimanannya, nggak diterima lagi. Jadi mu'alaf nggak diterima lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, pas terbit dari barat, ada yang syahadat nih, orang-orang banyak Islam. Kata Rasulullah SAW, amanan nas kulluhum ajma'un. Pada saat itu kebanyakan manusia masuk Islam karena betul-betul melihat kebenaran Islam. Ya, hadis Nabi tentang matahari terbit dari barat itu hampir nggak mungkin akal logika mereka, astronomi, ilmu mereka lah nggak mungkin, fisika nggak mungkin tuh. Ya, tapi ternyata benar, matahari terbit dari barat, banyak orang masuk Islam. Hari itu tidak bermanfaat lagi syahadat seseorang. Oh, tobat, saya mah tobat, udah nggak diterima lagi tobat seseorang. Nama rek sholat, diterima deh. Meninggalkan, saya akan tinggalkan ini, nggak diterima lagi.
Ya, nah jadi ini untuk seluruh manusia. Kalau tadi sakaratul maut untuk perorangan, ya, seperti Fir'aun tuh. Fir'aun dia taubatnya ketika sakaratul maut, ya kan? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia menyatakan muslim. Fir'aun, Allah sebutkan di surat Yunus. Allah sebutkan di surat Yunus, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kang maju sedikit ya. Teman-teman maju sedikit, ada yang di belakang. Maju dikit enggak? Ya. Yang belakang masuk. Fir'aun dia tobat ketika sakaratul maut di surat apa tadi? Di surat Yunus. Ya, di surat Yunus. Allah berfirman menukilkan ucapan Fir'aun, amantu. Ya, aku beriman. Kata Fir'aun, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Siapa Tuhannya Bani Israel pada saat itu? Allah. Ya. Jadi Fir'aun mengatakan la ilaha illallah wa ana minal muslimin, dan aku muslim ya Allah. Itu kata Fir'aun. Di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adunnuka ya Musa mashura." Dan kami telah berikan untukmu 9 tanda-tanda, dan kami telah berikan untuk Fir'aun itu 9 tanda-tanda kebesaran kami, ya. Tapi Fir'aun malah mengatakan kepada Nabi Musa, engkau ini terkena sihir kayaknya Musa, ya. Qala laqad alimta ma anzala haula, qala laqad alimta, kata Nabi Musa, jawaban Nabi Musa ya ketika dituduh, engkau kayaknya udah terkena sihir wahai Musa. Kata Nabi Musa, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'auna mathbura, ya fir'aunu mathbura. Kata Nabi Musa alaihi wasallam, engkau benar-benar tahu wahai Fir'aun sebenarnya, ya, tidaklah yang menurunkan 9 tanda-tanda itu. 9 tanda-tanda itu apa? Ada darah, belalang, apalagi angin topan, katak, ya, ada 9. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah yang menurunkan itu semua kepada kalian kecuali itu Rabbus samawati wal ardi, Rabb yang mencipta langit-langit dan bumi, basair, dan itu terang jelas sekali. Gak mungkin ada manusia buat seperti itu. Ya, penyihir manapun gak bisa dia melakukan seperti itu. Wa inni la adunnuka ya fir'aunu mathbura. Ya, fa arada yastafizzahu minal ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Ya. Gak puas Fir'aun. Akhirnya mau menangkap, membunuh Bani Israel. Allah tenggelamkan Fir'aun. Tuh. Ya. Nah, jadi tobatnya Fir'aun. Kalau pas sedang sakaratul maut tobat, itu seperti Fir'aun. Allah terima enggak tobatnya? Enggak. Ya, jadi sebelum ghargharah barulah diterima tobat seseorang. Jelas insyaallah? Ya, ini ada 5 syarat diterimanya tobat. Bisa diulangi lagi, Kang? Yang pertama, ya. Yang pertama ikhlas. Maksudnya ikhlas itu gimana? Dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah, bukan karena cibiran manusia, bukan karena dunia, sakit atau nggak ada uang, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, dia tinggalkan maksiat tersebut. Nggak dikatakan dia orang geus tobat, dia bari mabok keneh, nggak bisa. Ya, tapi dia udah betul-betul tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Jadi
bangga menceritakan. Kalaupun harus diceritakan harus dengan penyesalan. Kalaupun diceritakan baiknya dengan orang ketiga, kata ganti orang ketiga gitu ya. Yang keempat, berazam bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi maksiat tersebut. Yang keempat. Yang kelima, belum berakhir waktu tobat. Ada dua. Berakhir waktu tobat itu ada dua. Yang pertama, sakaratul maut. Yang kedua, matahari terbit dari barat ya. Kalau tenggelam dari barat mah udah ya. Nah ini syarat tobat. Ini syarat tobat. Kalau seseorang penuhi 5 syarat ini, pasti Allah terima tobat. Pasti. Allah itu sangat mudah untuk menerima tobat. Dan ketika dia penuhi 5 syarat ini, pasti Allah terima tobatnya. Harus yakin kita nih, harus yakin. Kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi memang yang menjadi masalah sampai sekarang pun kita belum yakin apakah tobat kita diterima oleh Allah. Bukan karena Allahnya tidak mau terima tobat kita, bukan. Tapi karena kita ini memang sudah jujur belum penuhi 5 syarat ini. Ya, kita ini memang udah jujur belum? Udah sepenuh hati kah? Sudah kita tunaikan 5 syarat ini atau belum? Ya. Karena itu tidak ada kepastian tobat kita sudah diterima oleh Allah. Yang ada harapan Allah terima tobat kita. Nah, inilah orang Islam tuh kayak gitu. Ya, antara harap dengan takut. Enggak kayak orang Kristen, dosa maksiat apapun datang ke pastor ngasih uang beres weh. Ya, bersih lagi weh gitu. Enggak, orang Islam dia sampai matinya kayak gini nih. Dia harus berada di pertengahan antara rasa takut dan rasa harap, terus kayak gitu. Kalau dia tinggi rasa harapnya, saya belum pasti diterima amal dan tobat saja udah jumawa, ya enggak? Udah sombong, udah merasa suci, penghuni surga. Apalagi ya ini belum pasti aja tuh. Gimana kalau udah pasti? Udah pasti surga. Ya. Nah, jadi harus berada di pertengahan terus sampai mati nih. Kita nih sampai mati kayak gitu. Bukan sekarang aja, enggak, sampai mati kita harus terus kayak gitu. Rasa takut dan rasa harap, rasa takut dan rasa harap. Ya, ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW sakit parah ya. Rasulullah jenguk. Kemudian Rasulullah SAW tanya, "Mata jitu, apa yang kau rasakan sekarang ini?" Kata sahabat tersebut, "Inni akhafu ala nafsi. Inni akhafu dzunubi. Inni arjullaha wa akhafu dzunubi." Ya Rasulullah, aku sangat berharap kepada Allah. Maksudnya berharap kepada Allah ini apa? Mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya. Wa akhafu dzunubi. Dan aku sangat khawatir dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Aku bawa ke hadapan Allah. Jadi ada rasa harap dengan rasa takut kan? Apa kata Rasulullah SAW? La yajtami'ani hadza fi qalbil mu'min illa a'tahu Allahu ma yarju wa amilahu ma yakhaf. Tidaklah dua perasaan ini terkumpul dalam hati seorang mukmin dalam satu waktu, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan apa yang dia khawatirkan. Apa yang dia harapkan? Diterima tobat, diterima amal. Apa yang dia khawatirkan? Azab. Allah akan selamatkan dia, ya, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Akhafu dzunubi. Aku sangat mengkhawatirkan dosa-dosaku. Nah, jelas ini ya. Nah, ini seorang muslim harus terus seperti itu terus. Harus berada di pertengahan. Ibadah, sedekah dan ibadah apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang lebihnya pada sedekah ya. Di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tun ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tun." Mereka yang bersedekah atas rezeki yang kami kasih, kata Allah. Sifat orang beriman, penghuni surga. Mereka yang bersedekah dari rezeki yang kami kasih, hati mereka takut. Allah tidak terima ibadah mereka. Allah tidak terima sedekah mereka. Dan ini pun bukan hanya sedekah, semuanya. Amal ibadah semuanya. Aisyah nanya, istri Nabi SAW, Ya Rasulullah, ini pencuri kah? Koruptor kah? Ya,
dia bersedekah dengan uang curiannya, dia bersedekah dengan uang korupsinya, kemudian dia khawatir nggak diterima sedekahnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, la ya ibnata Siddiq, tidak demikian wahai putri Abu Bakar. Ya, dia yang bersedekah dengan harta yang paling halalnya, yang paling bersihnya, kemudian dia khawatir sedekah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dari harta haram Allah terima nggak? Bikin masjid dari harta haram Allah terima nggak? Nggak diterima. Atau innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, seorang dia bekerja, ya dari hasil kerjanya itu dia belikan 1 butir kurma. 1 butir ini dalam hadis yang seperti itu ya. 1 butir kurma dari hasil yang baik dia sedekahkan 1 butir kurma tersebut karena dari hasil yang baik, dari keikhlasan, ya Allah menjanjikan Allah terima tuh. Kalau dari Allahnya dipenuhi syarat-syarat ini, syarat hartanya baik, dianya ikhlas, nggak ada sedikit riya dan sum'ah, Allah terima dengan tangan kanannya 1 butir kurma itu. Kemudian Allah pelihara 1 butir kurma tersebut seperti kalian pelihara anak kuda kalian. Ada yang suka ternak nggak di sini? Ya, murai. Ada yang suka ternak murai nggak? Seberaan murai itu harganya? 2 juta. Tuh, 2 juta. Masya Allah kan. Itu kalau ternak murai kan dia harus perhatikan kandangnya, makanannya, minumannya, semuanya kan diperhatikan. Ya, kata Rasulullah SAW seperti itu harganya 2 juta itu. Yang 2 juta itu. Kalau anak kuda Arab, ya, kuda Arab itu yang nggak boleh dipertarungkan. Maksudnya di perlombaan itu nggak boleh karena apa ya? Jauh lebih hebat daripada kuda-kuda luar negeri lainnya, ya. Harganya 2 miliar. Saring sekarang nu di soreangnya. Itu berapa itu? 7 juta mungkin atau kurang dari. Nah, ini 1,6 M harganya. Anak kudanya 1 miliar harganya. Ya, seperti kalian memelihara anak kuda kalian, maksudnya perhatikan makannya, kandangnya harus bersih, ya, kemudian bagaimana, ya ternyata anak orang yang sudah apa namanya cinta sama kuda ini ya, itu impor, rumputnya impor, rumput kering, jadi dia tuh nggak makan hanya yang basahnya aja, dia harus makannya juga yang keringnya juga, itu impor. Kemudian harus disuntik, harus vitamin, ya, di salon, la ilaha illallah, budak orang itu gitu tehnya, ya kan. Nah, ya sampai seperti itunya dia berikan untuk kuda, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, Allah akan terima sedekahnya tersebut, 1 butir kurmanya itu dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan pelihara 1 butir kurma tersebut sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian, dan kalian akan dapatkan 1 butir kurma yang kalian sedekahkan tersebut sebesar gunung Uhud nanti di hari kiamat. Itu nanti yang ditimbang di timbangan amal. Gunung Uhud berapa kilo? Kurang lebih 95 triliun kilogram beratnya. 1 butir kurma berapalah beratnya? 1 on paling. Ya, ini kemudian 1 on tersebut menjadi 90, jadi lebarnya 9 km. Panjangnya, ini panjang lebar ya? Hah?
Ini lebar 9 kilometer, panjangnya 3 kilometer, tingginya itu 900 sampai 1000 meter. 900 sampai 1100 meter. Itu tingginya. Tapi kan ya ada yang namanya gunung kan. Ya diperkirakan kurang lebih 95 triliun yang hitung-hitung volume nih. Anak minta anak ITB ngitung. Ya, coba berapa sih beratnya ini, masanya apa? Masanya batu. Ya, kilogram kah atau apa? Dia hitung nih. Pas dihitung panjang tinggi semua nggak tahu lah cara ngitungnya. Kurang lebih 95 triliun kilogram. Itu dengan satu butir kurma. Di kita mah bala-bala. Gehu kita beli, kita bagi-bagikan dengan hasil yang halal, dengan niatan yang ikhlas. Sebentar lagi Ramadan kan. Coba kasih kurma, kasih gorengan. Mana yang dimakan sama orang? Gorengan kan? Ya, makanya bagi-bagiin gorengan itu ya ke tetangga, ke saudara. Buka puasa tuh dari ikhlas dari hati, nggak ada niatan makhluk, nggak ada ria. Ya, kalau yang besar-besar mungkin mudah tuh ria tuh. Kita 5.000-an lah. Ini 5.000 tuh. Ya, jadi terkadang Allah tuh bisa jadi terima yang kecil-kecilnya. Ya, karena niatan hati kita nggak ada sedikit pun ingin disebut oleh orang. Ya, tapi banyak luar biasa seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka bersedekah dengan yang besar ketika itu perang Tabuk ya, dan Allah Subhanahu wa taala terima sedekah mereka itu. Nah, itu kalau berat timbangan amal seseorang itu nanti timbang-timbang, dosa kita cuma satu ditulisnya. Kalau amal ibadah 10, 100, 200 kali lipat. Ya. Berat timbangan amal kita, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Pasti udah sukses, beruntung udah. Surga pasti. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka yang merugi diri mereka di neraka jahanam kekal abadi. Ringan timbangan amalnya. Maksiat satu, ngelihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, hiji. Iya salat tara 10, walaupun iya puasa belang betong, semuanya nih. Walaupun ditulisnya sampai 10, sampai 100, masih kalah dengan yang satu tadi nih. Ngegibah, namimah, kemudian melihat yang haram. Kan lihat satu-satu tuh, mengalahkan yang dilipat gandakan tadi. Ya. Lebih ringan amal solehnya daripada amal baiknya. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka yang merugi diri mereka dan kekal abadi mereka di neraka. Naudzubillah. Ya, jadi kita perlu yang memberatkan timbangan amal. Tapi ini yang kedua ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, dari amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah al-istighfar. Istighfar. Tadi yang pertama apa? Tobat. Yang kedua, istighfar. Benten. Tobat dengan istighfar. Kalau tobat tadi apa? Meninggalkan maksiat, tadi Anda bilang. Ada orang yang dia meninggalkan maksiat tapi enggak istighfar. Dia enggak istighfar. Enggak bilang istighfar itu artinya minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Itu istighfar. Meminta ampunan. Ya, afan. Istighfar itu ada 3 yang kita minta dari Allah. Ada 3 yang kita minta dari Allah. Yang pertama adalah kita minta diampuni, dimaafkan dosa yang pernah kita lakukan. Agar Allah ampuni, agar Allah maafkan. Yang pertama nih. Jadi Allah nggak ngitung-ngitung lagi. Yang pertama. Yang kedua, istighfar artinya dari mighfar, yaitu ditutup. Kita minta agar Allah tutup dosa kita, nggak disingkap, nggak tahu teman kita, nggak tahu keluarga kita, ditutup oleh Allah, nggak berbau. Coba, kalau dosa kita ada baunya ya, setiap dosa keluar buduk, borok misalnya,
Gimana kira-kira tubuh manusia? Nggak ada yang mau dekat. Karena kita pelaku maksiat semuanya. Ya. Satu maksiat keluar bau busuk. Satu maksiat keluar koreng misalnya tuh. Ya, waduh. Udah nggak ada yang sempurna tuh manusia tuh. Ya. Tuh. Nah, berarti untuk nutup aib, berarti kan Allah tutup aib kita kan? Allah tutup dosa kita sebenarnya itu. Ya. Nggak berbau, nggak berupa jadi kudis, ya Allah tutup. Nah kita minta ditutup aib kita ini, dosa kita ini. Yang kedua, yang ketiga dari kita astagfirullah gitu ya, kita bilang astagfirullah ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Astagfirullah yang pertama, ya Allah minta ampunan. Yang kedua minta ditutup aibnya. Yang ketiga minta apa? Apanya? Dosanya dihapuskan, bukan, Felis. Yang ketiga apa? Sama? Nah, Abu Ammar tahu kan? Yang ketiga adalah minta agar tidak ditimpakan dampak buruk maksiat tersebut. Karena setiap maksiat itu ada dampak buruknya, ada negatifnya. Kembali ke hati itu pasti, sebagian udah sampai ke fisik. Ya, ke hati itu pasti. Ya, terkadang Allah persulit dia untuk sholat tahajud, baca Quran, susah. Ya, sedekah, pelit. Kemudian dia berbakti pada orang tua, silaturahim. Itu ada sekat. Ya, jadi dia dipersulit untuk beribadah. Itu dampak buruk maksiat. Nggak bisa khusyuk dalam sholat, susah dia untuk mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Itu musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya. Ya, ada yang diharamkan rizki, maksudnya diharamkan rizki, dijauhkan dia dari rizki. Diharamkan rizki, maksudnya dijauhkan dia rizki. Asalnya dia rizki kemudian kurangin. Ya. Nah, itu diantaranya itu, ya ada yang ke dampaknya itu ke istrinya, ke anaknya, ke kendaraannya, ke rumahnya. Sudah kita bahas dulu ya di dampak buruk maksiat di Ibnu Qayyim rahimahullah. 100 lebih umurnya dikurangin, akalnya dikurangin, dijadikan bego, ya kemudian nggak ada berkah umurnya. Bahkan dari wajahnya, kenapa iblis jadi iblis? Asalnya mah iblis mah kasep, ya, karena dia amal soleh dengan para malaikat. Tapi karena sok jemedut wae, dia bermasam muka terus, dia kesal terus, dendam terus. Orang dendam kan susah senyum ya. Orang dendam dia cemberut aja terus. Nah itu udah jadi muka dia tuh. Udah jadi paten jadinya. Asalnya sesekali dia jadi paten. Ya. Tambah buruk, semakin waktu semakin buruk. Dari hati ke mata. Dari mata ke wajah. Itu yang membuat menghitam buruk. Jadi kayak genderuwo gitu, kayak yang mana. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata mereka para ulama. Nah, jadi ada dampaknya maksiat itu. Nah, ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita minta agar tidak ditimpakan dampak buruk maksiat itu kepada kita. Ya, jadi ada 3 yang kita minta. Yang pertama apa tadi? Nah, minta agar diampuni oleh Allah. Diampuni, dihapus dosa-dosanya, enggak lagi dihitung sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, minta agar aibnya ditutup, tidak disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu anak istri kita, enggak tahu sahabat kita, enggak tahu orang-orang yang kita cintai, enggak tahu orang-orang. Kok cuma melihat misalnya orang ini durhaka sama orang tua, ada tulisannya, ini durhaka sama orang tua di kepalanya atau di tarangnya gimana. Orang ini durhaka sama orang tua, kan gimana ya, orang malu lah. Ya, durhaka sama orang tua, jahat sama istrinya, jahat sama anaknya. Coba gimana? Ya,
mendolimi tetangga, sok ngabohong, ya, OTW tadi di makene padahal, ya, ditulis orang ngelihat semua, gimana kira-kira tuh, ya. Yang ketiga apa? Nah, minta agar dampak buruk maksiat tersebut tidak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini istighfar. Yang kedua, itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa istighfar itu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma satu. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ada yang panjang, Sayyidul Istighfar. Ya, yang panjang Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika masata'tu sampai akhir. Allahumma inni dzalamtu nafsi juga. Itu yang doa Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Lumayan agak panjang. Ada yang tengah. Allahumma gfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ini kita minta ampun dari semua dosa, baik yang kita sadari yang tidak kita sadari. Ya. Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya, baik yang kecil sampai yang besarnya. Baik yang dari pertama sampai yang akhirnya. Baik terlihat oleh orang atau tidak terlihat oleh orang. Ada yang pendek, astagfirullah. Astagfirullah kan pendek kan? Cuma 2 kosakata kan? Astagfirullah. Ya, jadi cuma 2 kosakata tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ada Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah tobatku. Taib. Tub alayya apa maknanya? Ini ada fikih disebutkan para ulama, dari para ulama ada doa ini. Tub alayya, ya Allah, tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya. Dan tub alayya. Apa tub alayya? Itu ada 2 nih. 2 maknanya. Yang pertama, tub alayya, aku terimalah tobatku ya Allah. Aku sudah bertobat, tolong terima tobatku itu ya Allah. Ini yang pertama, ya. Jelas ini maknanya. Yang kedua adalah aku ini banyak maksiat yang belum bisa aku tinggalkan. Tub alayya ya Allah. Berikanlah taufikmu kepadaku untuk aku bisa meninggalkan maksiat tersebut. Jelas ini? Jadi ada 2. Yang satu adalah dia sudah bertobat, tolong terima tobat tersebut ya Allah. Jelas? Yang kedua adalah apa? Dia belum bisa meninggalkan dia belum bisa meninggalkan maksiat tersebut. Dia masih terbelenggu, terkekang dengan maksiat yang dia lakukan. Tub alayya artinya apa? Ya Allah, berikanlah aku ilham, kekuatan untuk aku bisa meninggalkan maksiat tersebut dan terimalah tobatku itu. Jelas insyaallah? Jadi ada 2 makna tub alayya. Ya. Apa yang pertama tadi, Kang Dimas? Tub alayya. Apa maknanya? Yang pertama apa? Ya, terima tobatku. Dia sudah bertobat, dia sudah meninggalkan maksiat tersebut. Dia sudah meninggalkan riba. Tub alayya, ya Allah, terimalah tobatku. Ya, terimalah tobatku. Yang pertama. Yang kedua, minta taufik. Aku belum bisa meninggalkan maksiat ini ya Allah. Masih terbelenggu dia dengan maksiatnya. Masih terkekang dia dengan maksiatnya. Gak bisa dia lepas dari maksiat tersebut. Tub alayya ya Allah. Ya, tub alayya. Bantu aku, berikan taufik, ilham untuk aku bisa meninggalkan maksiat yang aku masih terkekang di dalamnya. Jelas ini insyaallah. Taib, ini makna tub alayya. Itu pun juga dari Sayyidul Istighfar itu juga maknanya. Sayyidul Istighfar itu juga ada. Wa abu'u laka bidzambi. Wa abu'u laka bidzambi. Ya, aku memang mengakui dosa-dosa yang aku lakukan, sebagian sudah terkekang dengan dosa tersebut, gak bisa aku lepas ya Allah. Ya, nah ini doa istighfar ya. Jadi doa istighfar itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, semuanya dipakai.
Jangan cuma satu aja pas sholat, Allahumma inni dzulamtu nafsi dzulman katsira. Jika pagi sore pakai syahadat istighfar. Yang untuk lepasnya astagfirullah, astagfirullah kayak gitu. Terus ya di motor kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Nah, sampai memang udah di lisan kita itu. Ya seseorang anfal bisa nggak ingat lagi, udah hilang, udah koma sebenarnya dia ini, tapi lisannya nggak pernah putus untuk menunjukkan Robbik firli atau astagfirullah, astagfirullah, karena itu yang biasa dia ucapkan. Ya, baik. Nah, baru 2 nih, semuanya ada 4 amalan yang dapat menggugurkan dosa itu ada 4, baru 2. Yang pertama tadi tobat, yang kedua apa? Istighfar. Ada orang yang tobat tapi nggak istighfar. Ada orang yang istighfar tapi tidak tobat, kan gitu. Ada orang yang tobat, dia tobat tapi dia lupa untuk minta ampun pada Allah. Dia merasa dengan dia meninggalkan maksiat tersebut udah beres semuanya. Harusnya dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang bertobat dia tidak istighfar. Ada yang istighfar, astagfirullah terus rajin istighfarnya mah, tapi dia masih tetap melakukan apa? Maksiat. Dia enggak bertobat. Yang terbaik tentunya dia yang bertobat dan juga dia beristighfar. Tapi kebanyakan orang tidak tobat, tidak istighfar. Ini kebanyakan orang. Kebanyakan manusia itu tidak tobat dan tidak istighfar. Bahkan sebagian enggak tahu dia dosa itu enggak tahu. Dia maksiat itu enggak tahu. Kenapa? Karena dia enggak pelajari apa saja dosa-dosa besar, apa saja perkara-perkara jahiliyah, apa saja penyebab-penyebab para penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka nggak tahu. Sekarang kan itu wajar, lazim. Sekarang ini aja, apalagi sekarang banyak sekali sekarang ini dosa besar yang dianggap biasa, tidak menghancurkan, tidak membinasakan. Kalau nggak belajar ilmu agama ya kayak gitu. Bagaimana kira-kira mau istighfar? Istighfar nggak orang tersebut? Bobogohan, istighfar nggak? Nggak istighfar. Tobat nggak tobat. Kenapa? Karena mereka merasa itu adalah suatu hal yang lazim, suatu hal yang biasa, nggak maksiat, ya nggak maksiat. Bahkan perkara sekarang khamr, zina, riba, itu Allah perang dengan dia. Dia nggak merasa dosa dan bukan aib masyarakat, tidak dikatakan sampah masyarakat. Sampah itu bagi Allah manusia terhina itu, terlaknat, ya. Nggak ada. Kenapa masyarakat nggak melihatnya dia sebagai bukan perbuatan yang tabu, bukan perbuatan yang rendah, yang hina? Karena seperti itu orang-orang yang nggak tahu ilmu agama, sehingga apa? Kan coba kalau dulu mah ada yang melakukan maksiat sedikit, berzina misalnya, orang kampung semua ngusir dia tuh, ya, karena tahu hukumnya mereka. Sekarang semua orang, ya. Nah, gimana kira-kira mau tobat? Gimana kira-kira mau istighfar? Kalau seandainya dosa besar itu saja tidak diketahui, enggak diilmui. Padahal Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilu ayati wa litastabina sabilal mujrimin. Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami agar jelas bagi kalian jalan penghuni neraka itu. Ya, jadi Allah sebutkan penghuni neraka. Jangan kita fokus pada penghuni neraka masuk neraka. Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Itu yang harus kita waspadai. Kenapa Allah sebut mereka kafir? Kenapa Allah sebut mereka munafik? Kenapa Allah sebut mereka musyrik? Kenapa Allah sebut mereka fasik? Kenapa Allah sebut mereka zalim? Apa sebabnya? Ya, nah itu yang harus kita tinggalkan. Walitastabin sabilal mujrimin, agar jelas bagi kalian jalan orang-orang mujrim. Mujrim itu pelaku maksiat, ya, penghuni neraka. Baik. Nah, yang berikutnya adalah al-a'mal as-salihah. Nah, yang berikutnya adalah al-a'mal as-salihah. Al-a'mal as-salihah. Yang ketiga dari amalan penggugur dosa adalah amal soleh. Amal soleh terbagi menjadi 2. Al-a'mal as-salihah al-mukaffirah. Amal soleh
yang ini amal soleh penggugur dosa dari dosa-dosa khusus. Jadi ada dosa-dosa khusus, amal solehnya pun khusus. Gimana maksudnya nih? Dosanya khusus, amal solehnya pun khusus untuk menggugurkan dosa itu. Apa contohnya Bang Felis? Itu apa ininya, amal solehnya? Iya, minta maaf sama dia. Nah, ya. Coba ada yang lain? Salman? Ya, apa contohnya? Kafaratnya banyak. Kayak menggauli istri di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Misalnya seorang suami dia menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Hari puting mata naon. Ya, di siang hari di bulan Ramadan. Apa dosa, apa kafar? Itu dosa besar. Ihtaraktu, halaktu. Aku binasa ya Rasulullah. Terbakar aku ya Rasulullah. Kenapa? Maksudnya sahabat mereka tahu nih dosa besar nih. Dosa besar nih. Sampai bilang aku binasa, mati aku ya Rasulullah. Halak tuh artinya binasa, hancur gitu loh. Kenapa? Aku datangi istriku di siang hari di bulan Ramadan. Nah ini berarti kan dosa besar nih. Dosa besar. Apa kafarohnya? Satu diantara yang tiga tapi berurutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Sekarang budak ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Sekarang budak nggak ada. Jadi nggak bisa yang pertama. Kemudian yang kedua, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Rasulullah, engkau punya budak dan memerdekakan. Nggak ada ya Rasulullah. Engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi setelah selesai Ramadan, 1 Syawal boleh puasa nggak? Lebaran boleh puasa nggak? Nggak boleh. Hari kedua boleh puasa? Boleh puasa. Tuh dari tanggal 2 Syawal dia puasa sampai tanggal 1 setelah bulan Syawal apa? Bulan apa? Februari, Juni. Dzulqa'dahnya. Jadi Syawal, Dzulqa'dah. Sampai 1 Dzulhijjah berarti itu. Sampai 1 Dzulhijjah baru dia beres 2 bulan berturut-turut, ya 2 bulan berturut-turut. Nah, pas di pertengahan diundang makan, ayo makan yuk. Naon baso wae cenah. Kayak baso maten. Pas diundang makan karena enak nih. Apa makan enak? Masuk kaki kambing. Ya, apalah kambing guling, kambing guling. Setahun sekali pun belum tentu nih. Akhirnya dia korbankan lah. Udah sebulan jadian deui berarti. Mimitian deui berarti. Ya, ulangi lagi dari pertama tuh. Ya karena harus 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kecuali memang uzurnya syar'i. Apa itu uzur syar'i? Misalnya dia sakit, nggak bisa dia melanjutkan, jadi dia off dulu mungkin sampai 3 hari, ya uzur syar'i. Atau dia mulainya dari bulan Dzulqa'dah, nanti berarti pas Idul Adha dia masih kan nggak boleh puasa, harus makan. Nah setelah itu dia harus puasa lagi. Itu uzur syar'i, ya. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah, Ramadan ge kieu komo 2 bulan berturut-turut cenah. Ya sudah. Kau ada bisa ngasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada. Enggak bisa ngasih makan 60 orang miskin. Misalnya nasi bungkus lah. Nasi bungkus 60 kali 10.000 berarti berapa? 600.000. Ya, dia bagi-bagiin
ke tetangganya, ke orang-orang yang miskin-miskin ya. Kalau orang kaya mah nggak sah itu, orang cukup nggak sah, betul-betul orang miskin dia kasih ke 60 orang miskin. Nggak ada juga, nggak bisa juga, itu masih tanggungan dia, berarti tanggungan dia tuh. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, nggak bisa puasa udah berturut-turut, dia harus memberi makan 60 orang miskin, dan itu masih tanggungan dia, ingat ya, masih tanggungan dia kalau nggak bisa, ya. Nah, akhirnya orang ini duduk aja di dekat Nabi SAW. Kemudian ada keranjang, ada orang ngasih satu keranjang kurma banyak ke Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, nih bagiin. Ke siapa ya Rasulullah? Ke orang yang lebih fakir dariku. Nggak ada di Madinah ini yang lebih fakir daripada aku, nggak ada. Ke orang yang lebih miskin daripada aku, nggak ada. Ya udah, kasih makan aja istrimu. Jadi pulang asalnya nangis, balik bawa kurma satu keranjang. Berarti ini satu orang miskin boleh dikasih makan 60 kali itu. Ya bisa ya. Misalnya kan susah cari orang miskin sekarang. Susah yang betul-betul gitu ya dibilang miskin gitu ya. Agak susah. Jadi kita dapat dua keluarga ada 10 orang. Ya udah kita kasih. Tadi berapa orang? 10 orang. Berarti 6 hari itu kita 6 kali makan kita kasih itu, pagi siang sore kayak gitu. 10 kali. 6 kali. 6 kali. Kan 10 orang ya. Nah ini namanya amal soleh yang menggugurkan dosa. Jadi kafaroh. Seperti seorang yang mendatangi istrinya siang hari bulan Ramadan, atau seorang suami yang dia bilang ke istrinya, kamu itu bagi saya udah seperti adik kandung saya sendiri. Itu nggak boleh tuh. Hati-hati ya ngomong kayak gitu. Kamu tuh bagi saya udah seperti adik kandung saya sendiri, atau udah kayak ibu saya sendiri, nggak boleh tuh. Tapi kalau bilang masakan kamu udah mirip seperti masakan ibu saya, nah itu nggak ada masalah. Ya, kelembutanmu seperti kelembutan ibu saya, misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bilang kamu bagi saya sudah seperti ibu kandung saya sendiri atau seperti adik kandung saya sendiri, yang itu mahram, ya udah nggak boleh disentuh lagi istrinya. Istrinya nggak boleh disentuh lagi sebelum dia bayar kafaroh. Nggak bisa dia kafaroh pakai sholat, dia kafaroh pakai ibadah umroh, haji, jihad, nggak bisa, hijrah nggak bisa, harus pakai 3 ini sama dengan yang mendatangi istri siang hari bulan Ramadan. Itu apa? Memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia pilih puasa 2 bulan berturut-turut, selama 2 bulan itu dia nggak boleh sentuhnya nggak boleh istrinya. Ya, sebelum dia selesai puasa, atau dia kasih makan 60 orang miskin. Tapi ini urutan sama dengan yang tadi. Wal murtakibu li ba'di mahdhuratil hajj, atau dia melakukan pelanggaran haji atau umroh. Ya, nggak boleh cukur rambut, kan? Rasulullah SAW lihat ada salah seorang sahabat, kutunya itu sampai berjatuhan di sini, di depan wajahnya. Kan tentunya ngeri ya, maksudnya pasti gatal, susah lah. Kata Rasulullah SAW, sepertinya udah kesusahan kau itu, ya udah cukur. Ini masih ihram nih, masih haji, mau haji nih, umroh, masih ada statusnya masih umroh. Udah cukur, kemudian bayar aja kambing. Ya, jadi dia melanggar. Orang yang cukur rambut sebelum waktunya, ya, maka dia harus bayar 1 kambing. Atau seorang istri, ini sedang umroh, sedang perjalanan umroh, itu nggak boleh mengucapkan kata-kata rayuan kepada istrinya nih, atau sentuhan-sentuhan rayuan, ya, nyolek istri, nggak boleh. Itu dilakukan, itu pelanggaran, ya, pelanggaran. Atau mungkin dia jadi saksi nikah, dia masih dalam keadaan ihram, itu pelanggaran. Ini ada kafarohnya.
Au tarik li ba'di wajibatihi wa qatlu sayd bil kafarah muqaddarah hi arba'at ajnas. Hadi wa itq wa sadaqah wa siyam. Ada juga yang dia membunuh muslim. Membunuh muslim dengan sengaja, membunuh muslim tidak sengaja. Ya, ugal-ugalan pakai motor, pakai mobil nabrak orang, mati misalnya. Ya. Walaupun di dunia ada urusannya, ada tanggungannya, dia harus bayar denda ke korban. Tapi urusan dia dengan Allah 2 bulan berturut-turut puasa, nggak ada yang lain. Dia nggak mampu, masih berutang 2 bulan berturut-turut puasa. Ya, orang yang membunuh sengaja atau membunuh nggak sengaja, cara tobat dia kepada Allah nggak bisa gitu aja, nggak tobat sholat nggak bisa. Harus apa tadi? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, nah kemudian yang berikutnya, yang jenis yang kedua dari amal soleh adalah amal soleh mutlaqah. Amal soleh mutlaqah, yaitu amal soleh apa saja. Nah, sholat, wudu, ya. Ketika ada sedikit masalah antara seorang istri dengan suami, dengan istri sama suaminya atau sebaliknya, ya. Kata Umar, fitnatul rajul fi ahli wa malih yukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ada sedikit mungkin masalah antara suami dengan istrinya, itu bisa digugur, atau dengan anaknya, itu bisa digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Jadi ada dosa-dosa yang hanya bisa dilakukan dengan sholat, gugur dosanya. Dengan wudu habis dosa-dosanya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, seseorang yang dia berwudu, dia mencuci wajahnya, maka berguguran dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya sampai tetes air terakhir membawa dosa tersebut. Seseorang yang dia mencuci kedua tangannya, maka berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya sampai tetes air terakhir. Seseorang yang dia mencuci kedua kakinya, berguguran dosa-dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya sampai tetes air terakhir. Jadi tetes air wudu itu membawa dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Ya. Kemudian sholat, begitu juga. Kata Rasulullah SAW, andaikan di depan rumah kalian ada sungai jernih bersih dan kalian mandi di sungai tersebut 5 kali satu hari, satu malam, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa dakinya? Mandi 5 kali sehari, masih tersisa nggak dakinya? Nggak ada ya Rasulullah. Seperti itulah sholat 5 waktu sebagai penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Ya, shalawatul khams, ya, sholat 5 waktu antara keduanya itu penggugur dosa. Nah ini banyak sekali dalil-dalil tentang penggugur amal soleh, ya, sedekah, puasa. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Pernah Rasulullah SAW ketika khutbah Id mengingatkan ibu-ibu, ya, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, kata Rasulullah SAW. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada ibu-ibu nanya, wa malana, kenapa kok kami menjadi kebanyakan penghuni neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, takfurnal ashir wa tukthirnal la'na. Kalian itu sering mengkufuri suami, ya, dosa sama suami, mengkufuri suami. Kebaikan suami sekian tahun dengan kesalahan suami dilakukan berapa menit, berapa jam, hilang kebaikan suami yang berpuluh tahun, yang bertahun-tahun itu. Ya, takfurnal ashir yang pertama. Yang kedua, tukthirna la'na, kalian suka banyak ngeluh, gerutu, mencela, ya. Nah, dalam riwayat yang lain apa ya? Ada 4, jangan lupa. Ada, kalau di Muttafaqun alaih 2 ini. Baik. Karena suka mengeluh.
Itu juga yang menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam neraka. Nah, apa kata Rasulullah? Aktsirna ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukun aktsar ahli nar. Wahai para wanita, ibu-ibu, banyaklah kalian bersedekah karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah? Karena tadi yang Anda sebutkan. Ya, berarti apa? Sedekah dapat menggugurkan dosa. Jelas ini ya. Puasa begitu juga. As-saumu junnah. Puasa itu tameng, benteng dari api neraka. Ya, nah jadi banyak amal soleh yang dapat digugurkan. Nanti insya Allah ini masih belum selesai ya. Masih, insya Allah di waktu ini akan sampaikan seperti sholat Jumat, kemudian haji, banyak lagi amal soleh yang dapat menggugurkan dosa. Tapi ini penting, ini perlu kita tahu amal soleh apa saja. Ya, karena dosa kita lakukan setiap harinya. Kita perlu amal soleh untuk dapat menggugurkan dosa tersebut. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Cukup ya? Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.